Traffic Management Center, sebuah sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data. Dinamika Indonesia yang terus berkembang dari tahun ke tahun menuntut pihak kepolisian untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat juga memiliki peran dalam menambah kompleksitas lalu lintas, yaitu bertambahnya pengemudi kendaraan bermotor dari berbagai jenis. Dengan fakta ini, Traffic Management Center hadir sebagai bentuk pengelolaan lalu lintas yang canggih, tentunya disertai juga dengan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman, yang bertujuan agar mampu memberikan rasa aman saat berlalu lintas di jalan, serta pengayom yang siap memberikan arahan dan acuan yang lebih baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Traffic Management Center memiliki fungsi K3I, Komando, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi. Dalam fungsi komando, TMC bertindak sebagai pengendali para petugas yang ada di lapangan untuk menangani permasalahan lalu lintas dengan segera. Mohon izin situasi Bandung-Bandung, Bang, bagaimana? Baik dari arah selatan ke utara, utara-selatan, mohon petunjuk. TMC juga menjadi sarana koordinasi di lingkungan intern Polri maupun dengan stakeholder lainnya atau instansi samping dalam memecahkan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai fungsi komunikasi dan informasi, TMC menyampaikan serta menerima laporan, perintah, dan informasi, baik di jajaran internal Ditlantas Polri, kepolisian pada umumnya, maupun informasi dari dan untuk masyarakat atau instansi samping lainnya. Selamat siang, TMC Polda Metro Jaya, bisa dibantu, Pak? TMC dikomando oleh perwira siaga sebagai pengendali dalam memberikan quick response time secara profesional, pelayanan penegakan hukum, dan juga pusat informasi bagi masyarakat. TMC dilengkapi dengan teknologi canggih berupa Geographic Information System yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi yang bereferensi geografis. Pengaduan atau informasi dari masyarakat maupun dari petugas di lapangan semuanya dihimpun di GIS. Begitu juga informasi lainnya seperti daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, trayek kendaraan umum, koridor busway, keberadaan pos polisi, traffic light yang padam, serta area favorit masyarakat tersimpan di sistem ini. Semua informasi yang masuk melalui teknologi di TMC bermuara di GIS. Data dan informasi yang ada di GIS menjadi bahan analisa dan evaluasi bagi internal Polri maupun stakeholder atau instansi samping untuk memecahkan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Global Positioning System atau GPS yang berfungsi untuk memudahkan pantauan pergerakan anggota polisi di jalan serta pengaturan penempatan anggota khususnya di lokasi-lokasi kemacetan. Hasil pantauan patroli baik darat maupun udara bermuara di TMC. Dan dalam situasi terjadinya kemacetan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan patroli, TMC mengarahkan patroli udara untuk segera tiba di lokasi, dan anggota Polantas melaksanakan reflik dari helikopter untuk mengurai kemacetan tersebut. Dalam situasi lain juga yang membutuhkan kecepatan penanganan kemacetan, TMC dapat mengarahkan pasukan sepatu roda Polantas untuk mengurai kemacetan. Closed Circuit Television atau CCTV untuk memantau arus pergerakan lalu lintas serta titik-titik terjadinya kemacetan
kecelakaan lalu lintas maupun kriminalitas agar bisa segera ditanggulangi dengan cepat oleh petugas. Short Messaging Service atau SMS dan Internet Service atau website yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan data seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Teknologi yang dimiliki oleh TMC terintegrasi satu sama lain dalam satu mekanisme sistem yang ditujukan untuk melayani dan melindungi masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Di Jalan Satrio arah barat terpantau di CCTV ada rombongan jenazah. Tolong mengarah, dibantu, dikawal agar tertib sampai pemakaman. 86 siap mengait kereta jenazah. Data yang terekam elektronik dari teknologi ini menjadi bahan analisis dan evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Dan data tersebut juga menjadi sarana atau alat untuk melakukan tindakan penanganan kecelakaan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan atau kejahatan lain, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas, serta pengejaran, penghadangan, penangkapan dan penindakan terhadap pelaku atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran lalu lintas. TMC dapat diakses oleh media elektronik, baik radio maupun televisi, untuk disampaikan secara up-to-date kepada masyarakat mengenai kondisi arus lalu lintas yang terekam dari CCTV maupun hasil laporan petugas di lapangan. Sampai saat ini dapat kami laporkan di seputaran Harmoni. Sampai saat ini juga sudah mulai terjadi kepadatan di mana dari sana. Informasi yang ada di TMC bukan hanya mengenai kepadatan arus lalu lintas, tapi juga berbagai informasi lain seperti lokasi banjir, lokasi bencana, dan lokasi yang akan dijadikan tempat unjuk rasa oleh massa. Informasi ini biasanya diakses oleh media, namun terbuka juga buat masyarakat luas. Arus lalu lintas yang ada di Semanggi dikarenakan di depan gedung MPR DPR sedang ada unjuk rasa, Pak. Jadi volume kendaraan cukup padat karena pengunjuk rasa cukup menyita lajur jalan, Pak. Informasi lain yang bisa diakses masyarakat umum antara lain mengenai lokasi mobil pelayanan SIM dan samsat keliling. Untuk SIM keliling daerah Jakarta Selatan sekarang ada di Pospol Kalibata, Pak. Data-data Laka Lantas. TMC juga menyiapkan data informasi pelayanan identifikasi seperti SIM, STNK, dan BPKB untuk dicek keasliannya, serta dapat diakses masyarakat melalui SMS maupun lewat operator telepon. TMC adalah mata rantai sistem informasi dan komunikasi yang menunjang pelaksanaan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kinerja dan teknologinya terus diperbarui untuk peningkatan pelayanan. TMC sebagai pusat komando, koordinasi, komunikasi, informasi berkembang menjadi pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.